Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah wa nakaha lillah faqad istakmala al-iman. Shadaqallahul azim. Jadi pada sekali pada senyum-senyum ya. Pada saya semua insyaallah alhamdulillah sehat lahir batin insyaallah. Pada semangat insyaallah, semangat ibadah, semangat bertauhid, semangat thalabul ilmi, dan semangat jadikan semangat itu senantiasa lillahi ta'ala. Dalam rangka kita melaksanakan salah satu syariat, yaitu thalabul ilmi, itu berawal dari niat, yang itu niatnya lillahi ta'ala, bukan karena nilai siapa-siapa, bukan karena niat selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kelasnya manusia, dan dalam rangka kita sebagai manusia beribadah itu mengikuti manusia yang 100% wajib kita cintai. Apa? 100% wajib kita cintai. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh masih ada muncul pertanyaan, benar enggak ya adanya Rasul, benar enggak ya ajaran Nabi. Ini tidak boleh. Karena memang ketika berbicara cinta, itu muncul itu adalah keimanan. Ketika berbicara keimanan itu buktinya adalah al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian. Ketika tiga hal ini kita gabungkan, niat, kemudian ikhlas, kemudian muncul al-wala al-bara, itu akan muncul bukti pada diri kita. Karena tidak mungkin iman itu sebatas kelayan beragam. Pengakuan beragam itu tidak bisa. Harus dibuktikan dengan lisan, badan kita, ataupun dalam hati kita. Tapi ternyata di samping kita mencintai orang yang harus 100% kita cintai, juga ada manusia-manusia yang 100% harus kita benci. Karena ada tiga jenis tipikal manusia yang kita cintai ya. Yang pertama adalah manusia yang wajib 100% kita cintai. Rasulullah SAW dan para nabi, para sahabat yang sudah dijamin keimanannya, yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, itu wajib kita iman, mencintai 100% loyalitas kita kepada mereka. Tidak boleh muncul keraguan atau syak, atau bahkan muncul pertanyaan yang macam-macam. Tapi yang kedua, ada tipikal manusia yang harus kita benci 100%. Tidak boleh ada keraguan, walaupun ini nanti muncul problematika dalam kehidupan kita. Siapa mereka yang harus kita benci 100%? Yaitu orang-orang kafir yang membuktikan atau menampakkan kekafirannya. Tuh. Nggak boleh lagi ragu terhadap orang kafir yang memerangi kaum muslimin, itu nggak boleh. Ragu terhadap kekafiran orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memusuhi wali-wali Allah atau musuhi kaum muslimin, itu tidak boleh. Tapi kalau orang kafir masih tanda kutip tadi, problematikanya adalah ketika kita seorang hamba mukmin bekerja bahkan menjadi karyawan tanda kutip, ya, di sana adalah orang-orang muslim
muslim, para owner, para bosnya bagaimana? Silahkan. Cintai sebagaimana cinta tipikal yang ketiga. Ya. Apa cintanya? Ya boleh cinta, boleh benci. Ya. Cintanya karena Allah ketika mereka bisa membantu kita dari segi ekonomi. Mencintai karena Allah. Kok bisa mencintai karena Allah? Ya karena ada sebatas ekonomi yang membantu kita. Tapi kalau berbicara akidah, berbicara agama, apalagi ada ancaman untuk akidah kita, untuk keluarga kita, untuk nyawa kita, maka tidak boleh kita mencintai mereka. Termasuk kita sesama manusia yang mereka memiliki pahala, memiliki dosa, memiliki amal soleh, pun memiliki amal buruk. Kita punya anak barangkali contoh ya, ingin sekali memiliki sesuatu yang kita miliki. HP lah, laptop lah, mobil lah, motor lah, dan sejenisnya. Dan begitu seterusnya, macam-macam yang mereka inginkan. Namun kita tahu bahwa itu, ketika kita biarkan, itu adalah sesuatu yang membahayakan untuk masa depan mereka. Maka kita tahan. Tidak serta-merta kita belikan motor, belikan laptop, belikan HP, belikan sesuatu yang barangkali sama sekali mereka inginkan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi hadis yang kita sebutkan dalam mukadimah, Rasulullah SAW dari Anas bin Mu'adz, Rasulullah SAW bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah." Siapa saja yang memberi karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada unsur apa-apa, wa mana'a, dan menahan, tidak memberi pun lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahabba lillah, mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci pun karena Allah, wa ankaha lillah, menikah pun karena Allah, faqad istakmala iman. Maka 5 unsur tadi, memberi, tidak memberi, mencintai, membenci, dan menikah, semuanya karena Allah, itu sudah menjadi kesempurnaan iman seseorang. Kalau muncul pertanyaan kira-kira 5 komponen tadi sudah ada apa belum pada diri kita? Ini kan yang berat. Gitu. Ini yang menjadi bahan renungan kita. Bisa jadi mohon maaf ketika kita membenci kondisi hari ini yang subhanallah corona belum pergi juga seperti itu, semakin hari semakin zona merah seperti itu juga. Kita bencinya karena Allah apa belum? Kita bencinya karena Allah apa bukan? Seandainya kita bencinya karena Allah, bukti kebencian kita terhadap Allah, kebencian kita terhadap sesuatu yang menimpa kita karena Allah itu seperti apa sikap kita? Ya, apakah masih bandel ketika ada zona merah kita tidak boleh keluar, masih juga keluar? Itu belum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kenapa? Masih karena faktor yang lain. Maka dari itu kita coba dari awal tadi, datangnya kita ke masjid, hadirnya kita ke masjid taklim, kembali kepada niat tadi, karena niat adalah nisful iman, separuh daripada iman. Niat saja sudah separuh iman. Separuhnya di mana? Dalam praktek keseharian kita. Kalau bagi yang tadi teman-teman yang demen memberi sedekah, infak, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin barangkali di antara kita yang tanda kutip masih belum bisa memberi karena faktor yang memang itu mendukung kita lillahi ta'ala, memberi pengamen yang tapuan, tinggikan, masya Allah, compang camping, selanya sopir. Kita akan memberikan ada don bahwasanya apa yang kita berikan kepada mereka itu tidak untuk kebaikan. Ya, jangan-jangan untuk minum-minuman, jangan-jangan untuk hal-hal yang haram seperti itu. Bagaimana seperti itu? Boleh, silakan. Ya, kalau dalam hati kita memang yakin kalau itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, lillah, walaupun tidak memberi, tapi lillah. Mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, ya. Dan menikah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin antum sekalian nikahnya karena Allah, ya.
Masih ada belum karena Allah, insya Allah. Semoga tidak ya. Yang masih lajang, masih ada yang lajang di sini, insya Allah. Ini habis kajian kita bahas lagi, insya Allah ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Kita lanjut insya Allah pada kajian kita pada dari surah masuk di bab min ayati su'il khatimah, ciri-ciri atau tanda-tanda seorang yang kemungkinan besar akan mengalami ending kehidupan yang buruk atau su'ul khatimah. Yang ketujuh insya Allah yaitu batin menyalahi zahir. Kalau bahasa sederhananya adalah kepura-puraan. Kepura-puraan. Dalam apa? Dalam beragama. Bukan masalah yang lain ya. Bukan masalah muamalah, bukan masalah sendal kurau, bukan masalah yang lain, masalah beragama. Beragama itu mencakup hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Beragama itu mencakup kemana? Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada urusan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga urusan manusia terhadap sesama manusia. Sekalipun itu barangkali ucapan ataupun pandangan mata kita, ucapan lisan kita, atau mungkin gerakan badan kita. Kalau itu ternyata ada unsur yang menyakiti hati orang lain, maka itu sudah urusannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada urusan dalam agama Islam. Kenapa kita berbicara tentang batinnya menyalahi zahir alias kepura-puraan dalam beragama? Karena ketika berbicara masalah beragama kita, agama Islam, ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang hari itu kata Rasul sudah menjadi puncak kejayaan Islam, sehingga kalau lihat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Seakan-akan Allah berbicara, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, tidak ada nikmat yang terbesar, tidak ada nikmat yang paling aku ridhoi kecuali manusia-manusia yang beragama Islam. Kenapa seakan-akan Allah berbicara seperti itu dan tidak boleh menganggap dan masih melirik agama yang lain? Karena di sini tidak boleh bermain-main terhadap urusan agama, dari mulai yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, ini berbicara agama itu pasti ujung-ujungnya itu syariat, dan agama itu isinya syariat. Syariat itu ada dua. Ada syariat perintah, ada syariat larangan. Udah itu toh, nggak ada yang lain. Ya. Syariat perintah itu bernilai ibadah dan pahala. Syariat larangan itu bernilai maksiat dan ujungnya adalah dosa. Puncak-puncaknya adalah ancaman yang mendapatkan azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain. Jadi ketika kita mengucap, bergerak, menggerakkan mata, menggerakkan kaki, tapi ternyata di sana sudah ada ancaman surga dan neraka, maka di sini kan tidak boleh sembarangan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya banyak. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW. Di awal konteks hadis ada kata Nabi, Ana za'imun liman tarakal mira'a. Kata Nabi, aku menjamin seorang yang meninggalkan debat. Debat itu urusan apa? Urusan lisan kan seperti itu. Debat apapun, entah urusan dunia atau urusan akhirat. Ana za'imun liman tarakal mira'a wa in kana huwa muhaqqan. Aku jamin terhadap seseorang yang meninggalkan debat sekalipun dia kondisinya benar.
Benar tanda kutip, benar masuk urusan agama ya. Di sini sebenarnya memotivasi para sahabat saat itu ketika ente berdakwah, ayat Al-Quran sudah disampaikan, hadis Rasulullah SAW yang sudah disampaikan, lantas ternyata terjadi perdebatan dan penolakan, udah jangan dilayani lagi. Aku jamin surga terhadap orang yang meninggalkan juga sekalipun dia. Nah, ini kan urusan saja. Yang kedua kata Nabi masih ayat hadis yang sama. Aku menjamin surga di tepian surga. Kalau tidak salah hadisnya itu di tengah-tengah surga. Ini di tepian surga. Bagi orang yang meninggalkan sendau gurau. Sendau gurau itu urusan apa? Urusan dunia. Masya Allah. Tinggalkan sendau gurau, aku jamin surga di tepian surga. Wa in kana mazihan, walaupun sendau gurau, bercanda itu adalah sendau gurau. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak ada gunanya walaupun itu sendau gurau. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, sendau gurau, walaupun itu bercanda seperti itu. Seakan-akan kok kayaknya ada sesuatu yang sangat berharga di luar atau di balik sendau gurau itu. Apa sebenarnya? Waktu dan tenaga yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini urusan agama ya. Karena urusannya sudah surga dan neraka. Kenapa dalam konteks hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan orang sendau gurau itu identik dengan nongkrong. Orang nongkrong kalau udah kelamaan itu setan ikut di sana. Ya. Apa dosanya kalau kita keangkringan, kopi, ngeteh, kemudian makan-makan di sana? Ya kita makan-makan saja. Tapi ternyata di sana lama-lama, tidak sadar, setengah jam, 1 jam, sampai berjam-jam, setan sudah ikut-ikut di sana. Kalau sudah urusannya dengan setan, pasti ada penyesatan di dalam perbuatan seorang hamba. Bukan sekedar meninggalkan bercanda walaupun itu gurauan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan gurauan sekalipun itu adalah bercanda, itu sebenarnya sindiran bagi orang-orang yang suka melawak sebenarnya. Artinya untuk masuk surga itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi untuk masuk surga itu sangat sederhana caranya. Apa itu? Tinggalkan candaan. Ini kan urusan agama. Nah, kalau sudah berbicara agama, lantas batin yang menilai dohir alias kepura-puraan, maka kalau sekarang atau hari ini itu ada istilah undang-undang main di semuanya diancam. Gak usah berbicara ancaman lah, hukuman lah, undang-undang lah. Allah sudah mendahului membuat undang-undang, membuat ancaman seperti itu. Ya, dikiranya orang menghina itu hanya sekedar dihukum oleh hukuman negara, oleh hukuman pemerintah, tidak. Ya, emang orang mohon maaf ya, nyolong-nyolong pakai pisau emang nggak mengancam jiwa, Apakah sekedar dihukum kena undang-undang istilahnya itu kriminal? Tidak. Syariat Islam sudah berbicara. Rasul sudah menyampaikan kepada kita. Kalau kalian membawa pedang, ya, atau kalian mengasih pisau, itu mau ngasih pisau jangan ujung pisaunya di depan, kasih pegangan, kasih gagangan seperti itu. Ketika kalian membawa pedang atau anak panah, tutupin pakai kain, tutupin pakai tangan. Jangan malah mentekel gitu ya, mentekel dan seterusnya. Mohon maaf, antum yang ada coba jadi polisi di sini, kalau ada polisi, antum tugas itu nggak usah sok kaya, penampakan senjatanya nggak usah ya. Tutupin. Kenapa? Karena bahaya. Ada setan yang ikut main di sana. Betapa banyak orang-orang yang main-main senjata tajam, tapi meleset dengan alasan tidak sengaja alias menyasar. Di situ ada syaitan yang apa? Yang memelesetkan perbuatan kita. Baik. Dalam kitab ini disebutkan terkadang seorang hamba menampakkan kesolehan di depan orang lain. Kita sering lah ya menunjukkan kesolehan kita, kebaikan kita, amal soleh kita. Tapi apakah di belakang kesolehan kita di hadapan orang itu sama dengan kesolehan kita di hadapan orang, di luar banyak orang? Di rumah kita, di kantor kita, ya, di ruangan kerja kita, atau mungkin di kamar mandi kita, sudah soleh atau belum? Namun apa
apabila mereka meninggalkan dirinya dari orang banyak, maka ia melepaskan kekalan syahwatnya dan kesenangan dunia dan memerangi Allah dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau bahasa orang awam itu sok soleh ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita soleh lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita lahir batin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-108. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Ini sindiran kalau bahasa sederhana kita adalah bagi orang-orang munafik. Ini mungkin tidak hidupnya penuh dengan kemunafikan tidak, tapi batinnya menyalahi tauhid. Kalau bahasa sederhana saya adalah kepura-puraan dalam beragama. Kalau bahasa lain silakan kemunafikan silakan ya. Tahu benar kebenaran, tapi kebenaran itu disampaikan ketika di hadapan orang lain dan disampaikan kepada sesamanya, tapi ketika sama orang lain tidak disebutkan kebenarannya seperti itu. Atau sebaliknya, menyebut kebaikan di hadapan orang lain, tapi ketika dengan kelompok mereka sendiri, mereka memusuhi orang-orang yang di luar mereka seperti itu. Ini kan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka orang-orang yang penuh dengan kepura-puraan, bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Dicatat, dihitung, direkam, ya, diperhitungkan. Wa huwa ma'ahum id yubayyitun. Maka ada istilah mabit. Mabit itu sebenarnya sedang bersepi-sepian, menyendiri. Ya kan, namanya mabit kan nggak mungkin di tengah-tengah keramaian ya. Ya mabit 2 orang, 3 orang, kita tadabbur, kita bersepi-sepian, tafakur, ya kan? Dan seterusnya. Mala yarda minal qaul. Betapa banyak di antara kita, kalau hari-hari ini saya banyak emak-emak yang curhat. Setelah baru tadi selesai ngaji ibu-ibu, ada akhwat yang ada seorang ibu-ibu muda yang curhat gitu. Ustaz, gimana sikap saya terhadap suami yang ketika di hadapan saya itu biasa, tapi ketika pas kepergok itu, pas telepon atau WhatsApp itu sering bermesraan dengan perempuan lain seperti itu. Itu subhanallah. Saya tanggapi nanti ya, saya masih ngajak ngaji, saya tanggapi setelah ngaji nanti jam 10 insyaallah saya. Insyaallah. Itu kan idyubai itu nama la yarda minal qaul, enggak berani sama istrinya. Kenapa? Itulah dosa. Perbuatan dosa. Maksiat. Dosa dan maksiat itu adalah dua serangkai ya. Artinya ketika disebutkan maksiat pasti adalah dosa. Ketika disebutkan dosa pasti perbuatannya adalah kemaksiatan. Mahwal ismu. Apa itu dosa? Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasul menyebutkan, itu penghujung hadis di awalnya bercerita tentang orang-orang yang perlaite, orang yang ganteng, orang yang berdandan bagus gitu. Antara kesombongan dan kewibawaan. Orang berdandan melipit, baju bagus, necis, kopiah baru, sarung baru. Itu disebut sombong apa? Kata Nabi, al-ithmu ma haka wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas, al-kibru batarul haqq wa qamdun nas. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau orang najis, bersih, menjaga kebersihan dalam rangka untuk beribadah, itu bukan sombong, tapi itu adalah keindahan. Karena Allah Maha Indah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Ya, lain halnya ketika antum baru beli baju yang harganya mahal, kemudian langsung dipakai untuk sholat, lantas setelah sholat tumben-tumbenan setelah sholat itu salaman nunggu, ada apa ya? Oh ternyata ingin dipuji, saya baru beli baju mahal.
Itu sombong, itu enggak boleh seperti itu. Itu salah satunya kan seperti itu. Sombong tidak usah seperti itu. Memang ada usaha ada. Itu saya pernah sampaikan itu ada orang jual mukena itu harga mukena atas bawahan itu sampai 5 juta lebih. Subhanallah. Antum cari mukena versi artis itu ada tuh. Namanya mukena Syahroni. Itu harganya kurang lebih 5-7 juta. Pertanyaannya simpel, memang dengan harga mahal sholat sambil tambah khusyuk. Ada jaminan nggak? Kalau nggak ada jaminan, apa bedanya dengan mukena yang harga cuma 100 atau 150 ribu? Istri kita kan pakai mukena paling yang harganya segitu, 100-150 ribu. Ya, nggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti ada kisah, ada kesombongannya terselubung. Yang kita khawatirkan nanti seperti itu. Ya, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallah. Menyembunyikan kebaikan di hadapan Allah atas manusia, tapi kebalikan menyembunyikan keburukan di atas manusia di sisi Allah, kan munafik. Dan wa huwa ma'ahu itu nama la yaqbil qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah mengawasi melalui para utusannya kanan dan kiri, atas dan bawah, seluruh gerak-gerik kita. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. La yalfidu min qawli ladayhi illa raqibun atid, surah Qaf ayat ke-21. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu ada namanya malaikat hafazah, menjaga plus mencatat. Nah, kalau orang-orang seperti ini merasa dijaga, merasa dicatat, merasa diawasi, kan ada rasa muraqabatullah, merasa diawasi dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad Abdullah bin Al-Haq berkata, ketahuilah bahwa su'ul khatimah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, tidak berlaku pada seorang yang istiqomah pada zahirnya dan saleh, tidak berlaku pada seorang yang istiqomah pada zahirnya dan saleh batinnya. Ya. Jadi lahirnya saleh, tapi batinnya tidak saleh, atau sebaliknya. Zahirnya tidak saleh atau batinnya saja yang saleh. Tidak dijamin bagi orang-orang yang seperti itu. Tidak didengar melakukan sesuatu hal dan tidak diketahui melakukan sesuatu hal. Jadi melakukan kebaikan di hadapan manusia dimunculkan, tapi ketika berbuat kemaksiatan atau dosa itu tidak muncul. Artinya apa? Di sini ada motivasi dimanapun kita berada dan kondisi apapun, sendiri ataupun ramai. Ya, dalam kondisi barangkali kita sedang semangat atau tidak semangat. Karena kalau berbicara semangat atau tidak semangat, ini sudah menjadi sunatullah seperti itu. Ya. Inna likulli amalin syirrah wa kulli syirrah al-fatrah. Rasulullah SAW itu sudah bersabda, setiap ibadah atau perbuatan yang itu bernilai ibadah itu ada masa semangatnya, ya. Dan masa semangat itu akan terjadi masa futur, kendor, lembek, lemes, ya, malas, ya. Wa man kana syirrahu ila sunnah faqad hudiya wa man syarra ila ghairi dzalik faqad halaka. Barang siapa yang melampiaskan futurnya itu kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah atau telah mendapati petunjuk. Namun barang siapa yang melampiaskan futurnya itu kepada selain sunnah, maka dia telah rusak atau binasa. Maksudnya gimana Ustaz? Orang yang futur tapi pindahnya itu atau melampiaskan futur itu kepada yang sunnah, alias gitu. Jangan sekali Rasulullah SAW. Dalam ibadah itu antara wajib dan yang sunnah itu banyak sunnah. Kewajiban cuma bisa dihitung berapa lah, rukun Islam, rukun iman, kan seperti itu. Tapi yang sunnah numpuk banyak, dari mulai pandangan, pegangan, gerakan kita itu semuanya sunnah seperti itu. Ya.
ketika seorang barangkali sudah istiqamah melaksanakan tahajud malam, qiyamul lail, suatu saat kan ada malas tuh. Ketika dia malas, tapi tidak serta-merta terbebas dari sholat tahajud, kepindah kepada sunnah yang lain, barangkali tilawahnya, atau mungkin sholat duhanya, atau mungkin sholat qabliyahnya, atau mungkin sholat apapun, maka faqad ujian. Yang sehari sudah dapat 1 juz barangkali, tiba-tiba malas, itu jangan dibiarkan tanpa membaca sama sekali. Pindah kepada bacaan yang lain. Apa yang harus dibaca? Buku-buku Islami, kitab-kitab Islami, link Islami, dan seperti itu. Jadi melampiaskan rasa putur dari satu sunnah kepada sunnah yang lain. Kalau sudah seperti itu, masya Allah, nggak ada istilah itu waktu dan umur sia-sia. Demi Allah, apapun yang kita lakukan ketika menjalankan satu hadis ini, fa inna likulli amalin syirah, fa inna syirah, ada masa fatrahnya atau futurnya seperti itu. Siapa yang melampiaskan atau melepaskan apa tadi futurnya kepada sunnah, maksudnya sunnah yang lain, dari satu sunnah mungkin puasa Senin Kamis, ternyata bolong-bolong ganti dengan puasa Daud. Puasa Senin Kamis bolong, Daud gak bisa, ya ayyamul bid lah, masya Allah. Kalau seperti itu gak bisa bagaimana? Cari sunnah yang lain seperti itu. Ya, jenguk orang-orang fakir miskin, anak-anak fakir miskin ke lembaga sosial, gitu kan? Yang kita jadi mikir itu, mereka lapar, ya. Laparnya kita mungkin karena puasa, laparnya mereka karena gak ada makanan, kan seperti itu salah satunya. Ya. Ini masa-masa semangatnya. Ketika semangat, masya Allah, ingin dilihat orang. Tapi ketika nggak semangat, kita menyendirikan diri atau menyendiri di rumah kita. Namun berlaku bagi orang-orang yang akalnya rusak. Jadi su'ul khatimah itu bagi orang-orang yang pemikirannya, akalnya rusak. Seperti apa rusak? Nanti kita bahas tentang kondisi hari ini. Atau yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar dan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran besar. Dosa besar itu banyak jenisnya. Di samping dosa kecil, ada al-kabair, namanya kitab al-kabair, semoga antum punya nanti. Ya, itu ada 70 jenis dosa-dosa besar. Ada as-saghair, dosa-dosa kecil terselubung. Banyak yang tidak sadar. Dosa besar pun itu banyak di antara kita yang tidak sadar. Apa salah satunya? Sombong. Apa salah satunya? Munafik. Apa salah satunya? Membunuh. Dan banyak sekali di sana kan seperti itu. Terang-terangan, berani terang-terangan. Maka bagaimana jawabannya seperti itu? Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat, segera pindah, segera melampiaskan perbuatan kita kepada sunnah. Ingat sekali lagi, setiap semangat, setiap amal ibadah itu ada semangat, dan masa semangat itu ada futurnya, ada malasnya. Lampiaskan malas itu kepada sunnah yang lain. Sekali lagi, kalau sudah kita memanfaatkan waktu kepada sunnah dengan melaksanakan sunnah, nggak ada lagi istilah main jadu, main raya, main sekak, nggak ada. Semoga jamaah juga nggak ada yang main sekak, insya Allah. Dan boleh jadi hal tersebut menjadi kebiasaan sampai kematian mendatanginya sebelum ia bertaubat. Lalu setan mencabut akar keberagamannya di saat mencabut akar keberagaman perbuatan dia, yang minuman, yang zina, yang masya Allah, yang gunjing, yang ghibah dan sejenisnya. Di saat yang mewajibkan itu dan menculiknya di atas waktu yang mencengangkan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu dilakukan secara terang-terangan, atau terjadi pada orang yang berlaku lurus, istiqomah, taat, namun kemudian berubah keadaannya dan keluar dari kebiasaan baiknya. Nah, ini kalau tidak tahu hadis tadi tentang melampiaskan futur, ya kan? Semangat memuncak, menggebu-gebu, ketika don langsung turun, pindah, haluan. Nah, ini kan fatal, di sini saja ada
ciri-ciri suul khotimah. Kalau mengucap semangat down, tapi dia mengambil haluan yang lain, tanda kutip kepada sunnah yang lain, di sini masih ada harapan. Betapa banyak, mohon maaf, kemarin baru menemukan satu kasus, masih tetangga sih sebenarnya, sudah ngaji lama dengan ustadz yang udah tahu sunnah, masya Allah, stiker-stiker di dalam rumahnya juga masya Allah sunnah-sunnah lainnya seperti itu. Kemarin pas ketemu terakhir tiba-tiba, mohon maaf, jenggotnya tiba-tiba dipelotos itu, kaget gitu. Yang kemarin jenggotnya panjang, kemarin dulu dia berbicara surah, tiba-tiba kemarin jenggotnya ada sama sekali. Saya bilang, Pak, jenggotnya kemana ini? Lagi butuh dicukur, itu dong. Ya semoga futur itu tidak mengekang dia untuk berbuat kemaksiatan yang lebih besar seperti itu. Ya, kenapa? Karena boleh jadi ketika orang yang sudah istiqomah menjalankan satu sunnah, lantas dia berpindah haluan, kemudian dia mengambil jalur lain, ya, kita takutkan adalah terperosok. Kemudian berubah keadaannya dan keluar dari kebiasaan baiknya, lalu malaikat mencabut nyawanya dalam jalan barunya, sehingga hal itu terjadi dan menjadi jalannya di dalam jalan suul khotimah dan kemalanganlah akibatnya. Nah, ini yang harus kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni husnal khotimah, Allahumma ij'alni husnal khotimah, Allahumma hdini siratal mustaqim. Ya. Orang yang istiqomah dalam kebaikan, orang berbuat jahat, orang berbuat mungkar, orang kafir memusuhi orang Islam, itu aja istiqomah. Masa kita berbuat ketaatan tidak istiqomah, kalah sama orang-orang kafir. Mereka yang setiap hari senantiasa membuat informasi-informasi bodong dan bohong, mereka istiqomah dalam kebohongannya. Orang munafik senantiasa memusuhi orang Islam, istiqomah dalam kemunafikannya. Orang kafir senantiasa bagaimana menghancurkan umat Islam, istiqomah dalam kedurhakaan dan kemungkarannya. Subhanallah. Sebagaimana iblis yang pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ada yang tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan jin. Jin itu terdiri dari dua jenis ya, jin muslim dan jin kafir saat itu. Ketika jin mengatakan, aku ingin menyesatkan hambamu, itu dari golongan manusia, apakah jin itu tiba-tiba kafir? Tidak, dia masih beribadah kepada Allah. Kebayang saat itu jin yang kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50, fafasaqa an amri rabbi, mereka hanya tidak mau menerima perintah Allah, tapi mereka tetap taat selama 40 tahun setelah durhaka kepada Allah, masih beribadah. Jin ketika diciptakan setelah malaikat itu taatnya mirip dengan malaikat. Tapi ketika Allah menciptakan makhluk yang ketiga berbentuk manusia, jin ada yang enggak terima. Maka jin ini disebut jin yang fasik. Jin yang fasik itu disebut iblis. Iblis itu saat itu tidak menentang Allah kemudian langsung menyesatkan, langsung tidak beribadah kepada Allah, tidak. Tetap beribadah selama 40 tahun. Ya. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwa iblis itu setelah istilah itu protes terhadap Allah Subhanahu wa taala akan ciptaan hamba-hambanya yang ketiga berbentuk manusia, jin yang sudah berubah statusnya menjadi iblis masih beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Ya. Tapi karena iblis ternyata membangkang dan membangkang, maka dalam akhir ayatnya Allah juga keluarkan, sehingga keluarkan dari surga, muncul ke dunia, iblis berputus asa pindah. Sampai hari ini iblis masih hidup dan mereka berpindah haluan dari ketaatan menuju kepada kemaksiatan yang langgeng. Enggak ada iblis taat itu, enggak ada ini. Semua iblis itu durhaka kepada Allah. Di sini juga disebutkan Bal'am bil Ba'urah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngaji Al-Qur'an, pernah tilawah, pernah ikut taklim,
tapi setelah itu enggak, ngaji lagi enggak, belajar lagi enggak, baca Al-Quran lagi, cenderung ke dunia dan menuruti hawa nafsunya, dia merendah sehingga matinya pun dalam kondisi su'ul khotimah. Juga seorang Barsisol, tahu kisah Barsisol? Barsis ini kisahnya Islamnya orang Yahudi ya, bahasa kita Israelia, orang-orang Yahudi yang taat beribadah kepada Allah, punya musola, punya tempat ibadah. Jebakannya apa? Jebakannya oleh seorang wanita, diberikan pilihan ya, ketika Barsisol ini taat beribadah, ada seorang yang ingin menikahnya nggak mau, diundang untuk ya jamuan lah. Ternyata jamuan itu adalah berbentuk khamar. Ternyata jamuan itu di dalam kamar, sama perempuan dikasih 3 pilihan: minum khamar, bunuh bayi, zinain aku, kata perempuan. Barsisol milih, menurut dia adalah hal yang paling ringan. Akibatnya apa itu? Minum khamar. Ternyata setelah minum mabuk. Setelah mabuk, ambil pisau si anak, si bayi dibunuh. Setelah dibunuh, perempuan pun dizinai. Padahal ahli ibadah. Ya. Ini kisahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idz qala lil-insani kufur. Berkatalah engkau. Ini kata syaitan, kata iblis. Falamma kafara qala inni bari'um mimma ta'malun. Setelah manusia kafir, iblis kan ngomong, aku berlepas diri dari tanggung jawabmu, enggak mau ikut campur. Ini disebutkan nanti di akhirat. Manusia yang bangkang dengan iblis sama syaitan itu saling untuk istilah orang Jawa itu. Aku mulut lah seperti itu, saling menyalahkan. Manusia ini gara-gara ente, kata iblis. Oh, aku kan cuma rayu. Di surah Ibrahim kalau tidak salah di tengah-tengah itu. Di poin yang ke-7 insyaallah sudah kita selesai. Insyaallah sebelum kita lanjut di poin yang ke-8, barangkali ada yang mau menambahkan silakan. Pertanyaan seputar pembahasan tadi insyaallah boleh silakan. Kalau tidak berarti kita lanjutkan satu poin pendek insyaallah di poin yang ke-8. Salah satu dari ciri atau tanda-tanda su'ul khotimah, ending kehidupan yang buruk adalah hati terkait atau terpaut dengan selain Allah Azza wa Jalla. Mata, lisan, telinga, tangan, kaki, bahkan hati itu tidak ada nilai zikir atau tidak ada nilai mengingat Allah sedikit pun. Kalau kata lain adalah tidak ada zikir baginya, entah zikir mata, zikir lisan, zikir telinga, atau zikir hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ayat yang sudah kita hafal insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Alladzina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram atau tenang sebab mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, di sini namanya tafhim istifna'i kalau dalam bahasa Arab. Jadi pemahaman yang tidak ada duanya, hanya dengan mengingat Allah, roh hati itu bisa menjadi tenang tentram. Ya, nggak ada cerita orang dengerin musik hati tambah girang, tambah senang, itu nggak ada. Nggak ada orang habis nonton orkes ataupun keroncong ataupun campur sari setelah itu hatinya tenang, tentram, aman. Nggak ada cerita. Dan tidak akan mungkin selain mengingat Allah itu menyebabkan hati seorang hamba itu tenang. Seenak-enaknya, selembut-lembutnya nyanyian itu tidak akan pernah melembutkan hati. Walaupun Ustaz kadang saya kalau mendengarkan nyanyi itu bisa nangis itu kan cuma efek, ya, efek yang ketika itu tok. Ketika di luar itu memang bisa nangis kan nggak bisa.
Tapi dengan mengingat Allah dalam kondisi apapun, ya. Wa ala junub yadhkurunallaha alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Duduk berdiri jalan, tidur, ya, berbaring pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ala dzikrillah tatma'innul qulub. Di sini keterangannya adalah kehidupan hati seorang itu akan mempengaruhi jiwa raga seseorang. Orang yang mohon maaf sekali lagi, ngomongnya, ucapannya pertama suka meninggi, tinggi suaranya, kemudian mudah marah, itu biasanya sedikit sekali zikirnya. Seandainya zikirnya sudah banyak, itu biasanya zikirnya itu belum serius. Kalau sudah serius biasanya belum benar. Jadi zikir yang khusyuk, yang benar, yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, itu zikir yang dampaknya kebaikan lahir dan batin kita. Masya Allah, ucapannya lembut, ya, perilakunya lembut. Kenapa? Karena di sini adalah Allah yang menuntun. Kehidupan hati ada dalam keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati tenang gak tenang itu urusan Allah, sangat berkaitan erat. Dan kesengsaraan hati terjadi ketika si pemiliknya berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Ya, hari ini kan kita sedang dibimbing gundah gulana, ya, tentang apa? Tentang faktor ekonominya, gitu kan. Kalau tadi dapat informasi, ya, pabrik Harley Davidson itu sudah memphk 700 karyawannya, ya. McDonald itu per Desember 2020 tutup total. Nah, itu kan sedang gundah-gulana artinya. Siapa? Ya khususnya ownernya dan umumnya para karyawannya atau pekerjanya. Nah, apakah itu bisa diobati dengan zikir? Bisa. Ya. Kenapa? Karena kan alur syariat ini kan sangat indah. Apa alurnya? Ketika kita merasa sempit hati, dikarenakan sempitnya ekonomi, itu jangan mikir bagaimana caranya bekerja, caranya bagaimana berdagang, berbisnis, itu nggak akan bisa. Terus caranya gimana setelah saya di PHK? Caranya adalah, ya, ikutin aturan dan yang menenangkan hati. Siapa? Allah. Kalau Allah memerintahkan zikir aja dulu, diikuti dengan usaha atau ikhtiar pelan-pelan. Orang yang di PHK itu memang perasaannya luar biasa. Orang yang keluar dari kerjaannya itu perasaannya itu luar biasa. Yang nggak boleh makan, nggak bisa tidur, mikir ini esok anak ini mau makan apa. Dan seterusnya itu dan 1001 pikiran dalam otaknya itu muncul. Kenapa nggak bisa tidur? Karena banyak pikiran. Nah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita, ya, hati kita tunda gulana, dikarenakan sesuatu yang menyebabkan hati ini tunda, jangan pikir gimana solusinya. Ini sebenarnya motivasi kontemporer. Kemarin saya baru ngaji soalnya. Ada motivator dari Mesir itu datang ke kantor, gitu kan. Karena memang perusahaannya seperti itu, gitu kan. Saya hadir, gitu kan. Salah satunya beliau memotivasi seperti itu. Itu jadi marketing. Jangan, kalau ketika susah masarinya marketing itu jangan pikir bagaimana manajemennya, bagaimana itu, pikirkan bagaimana Allah masih solusi. Salah satunya apa? Disebutkan itu ala dzikrillah tatma'innul qulub. Apalagi ketika punya masalah, curhatnya kepada sama manusia. Wah, itu tambah masalah diri kita tambah, masalah orang yang kita curhati juga sama, karena statusnya sama-sama di PHK, sama-sama hidup susah. Nah, kan gak ada solusi kecuali minta bimbingan, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapa yang mengaitkan hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, petanda akan mengalami su'ul khotimah. Ini kisahnya panjang sekali sampai 2 lembar, ya. Ini kisah-kisah di zaman dahulu salafus saleh, ya, akibat buruk dari orang-orang yang hatinya itu terpaut dengan dunia
dengan apa yang dia inginkan. Di sini disebutkan ada yang masa mudanya, masa tuanya sudah masa tua, hartanya banyak, ya nggak punya anak, nggak punya istri, ya di penghujung akhirnya itu menekuk koin atau uang dirham koin beserta minuman keras. Disebut lagi ada 4 pemuda yang pemuda ini sebenarnya karyawan, tapi dia menjadi karyawan itu tujuannya satu, ingin melampiaskan hasrat dunia. Dengan bekerja dia ngumpulin duit sambil nyari informasi. Setiap ada informasi, ya dugem kalau ya dunia gemerlap, di dunia mana pun dia kejar. Ketika di Amerika kejar ke Amerika, ke Hong Kong kejar Hong Kong. Suatu ketika itu disebutkan, masih di pesawat kalau tidak salah disebutkan itu, masih di tempat kendaraannya. Yang terakhir itu mati di sana itu. Mati sedang sekarat, sedang diskotik, sedang minum minuman keras. Yang terakhir itu kisahnya di sini disebutkan seorang pemuda yang hidup itu cuma melampiaskan syahwatnya saja. Setiap ada perempuan diajak zina. Suatu ketika seorang laki-laki ini mendapati kenalan dari wanita jarak jauh, janjian di sebuah hotel, berjanjian di sebuah apartemen. Dia datang duluan, dia biasalah namanya orang sudah mengikuti hawa nafsu dunia, sambil nunggu sang kekasih yang dia tunggu-tunggu, sambil minum minuman, sambil melampiaskan hati. Ketika perempuan itu datang, naudzubillah, apa yang dilakukan? Ternyata laki-laki itu tersungkur sujud di hadapan perempuan itu sambil meneguk minuman keras. Ya, matinya itu sedang sujud di perempuan. Artinya apa? Dalam otaknya, dalam batin itu adalah perempuan saja. Bukan perempuan yang halal itu masalahnya, ya. Perempuan zina seperti itu. Naudzubillah. Ya, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dan diselamatkan dari ciri-ciri su'ul khatimah, dan Allah jadikan ending akhir kehidupan kita menjadi akhir kehidupan yang baik, menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita coba insyaallah nanti kita ngobrol setelah kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.